Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Patrina Bukoting di mata pelajaran matematika kelas 9 SMP Negeri 10 Kota Gorontalo. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Semoga kalian semua saya temui dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Untuk itu dalam mengawali kegiatan kali ini mari kita berdoa dulu, berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pangkat nol, pangkat negatif, dan notasi ilmiah. Materi ini adalah materi di pekan kedua, yaitu adalah lanjutan dari materi di pekan pertama atau pertemuan pertama yang telah dilaksanakan secara bersama di Mimosa TV. Jadi pada Senin kemarin kita sudah mengikuti pembelajaran tentang bilangan berpangkat yang telah dilaksanakan di Mimosa TV oleh Dinas Pendidikan Kota Gorontalo kerjasama dengan Mimosa TV dan Smart City. Baik, materi apa saja yang akan kita pelajari? Baik, pada kesempatan kali ini saya memberikan materi, ini adalah lanjutan dari materi kemarin. Materi kemarin adalah perpangkatan bentuk akar dengan subpokok materi adalah bilangan berpangkat, perkalian pada perpangkatan, pembagian pada perpangkatan, pangkat nol, pangkat negatif, bentuk akar, dan notasi ilmiah. Jadi ada 5 subpokok materi yang akan kita bahas selama 3 pekan. Dan ini kami sudah membagi 3 pertemuan. Nah, pertemuan kemarin yang di Mimosa TV itu telah dibawa tentang bilangan berpangkat, perkalian pada perpangkatan, dan pembagian pada perpangkatan. Dan untuk pertemuan kedua ini, kita akan bahas tentang pangkat nol, pangkat negatif, dan juga notasi ilmiah. Oke, pada pembelajaran ini kita akan menyelesaikan 2 KD, yaitu KD pengetahuan dan KD keterampilan. Untuk KD pengetahuan yaitu KD 3.1 menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Sedangkan KD keterampilan yaitu KD 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Oke, apa tujuan pembelajarannya? Jadi setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat menumbuhkan sikap tanggung jawab, percaya diri, serta meningkatkan kemampuan literasi dan pengetahuan atau keterampilan dalam menjelaskan dan melakukan operasi pangkat nol, pangkat negatif, dan notasi ilmiah. Oke, pangkat nol, pangkat negatif, dan notasi ilmiah itu bagaimana ya? Baik, untuk materi ini bisa juga kalian lihat di buku siswa matematika kurikulum 2013 kelas 9 halaman 32 sampai dengan 37 untuk pangkat nol, pangkat negatif, dan halaman 50 sampai dengan 56 notasi ilmiah. Baik, kita akan lanjutkan. Apa itu pangkat nol? Baik, perhatikan ilustrasi berikut. 6321. Kalian pasti sudah tahu semua ketika kita jabarkan 6321 itu sama juga dengan 6000 ditambah 300 ditambah 20 ditambah 1. Jadi ada ribuan, ada ratusan, ada puluhan, dan ada satuan. Oke. Selanjutnya, 6000 itu bisa ditulis jadi 6 kali 1000. 300 bisa ditulis jadi
3 kali 100. Kemudian untuk 20 itu sama juga dengan 2 kali 10. Kemudian yang satunya ditambah 1. Kemudian kita turunkan lagi. 6 kali 1000 itu sebenarnya sama juga dengan 6 kali 10 pangkat 3. Ditambah 3 kali 100 itu sama juga dengan 3 kali 10 pangkat 2. Sedangkan 2 kali 10 itu sama juga dengan 2 kali 10 pangkat 1. Nah, perhatikan. Kita mulai dari 6000 itu 10 pangkat 3, kemudian 100 itu 10 pangkat 2, 10 itu 10 pangkat 1. Maka kalau 1, kira-kira kalau kita lihat pola ini, berarti bisa 1 itu bisa dikalikan dengan 10 pangkat 0. Nah, sekarang sehingga pangkat dari 10 itu menurun dari pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, dan pangkat 0. Nah, di sini kita lihat ternyata 10 pangkat 0 itu kalau dikali 1 hasilnya adalah 1 yang ini, atau 1 ini sama juga dengan 1 dikali 10 pangkat 0. Berarti 1 kali 10 pangkat 0 sama dengan 1. Berarti 10 pangkat 0 itu hasilnya sama dengan 1. Nah, kita akan lihat bilangan lain kalau dipangkatkan 0 hasilnya berapa. Oke, kita lihat. Oke, masih ingat dengan sifat ini? Ini adalah salah satu sifat pembagian pada perpangkatan. Oke. Jadi kita akan lihat bagaimana bilangan pangkat 0 jika menggunakan konsep perpangkatan. Ya, ini jika M dan N bilangan bulat dan AB sembarang bilangan, maka berlaku. Jadi yang tadinya sifat pembagian perpangkatan A pangkat M per A pangkat N, itu kan sifatnya adalah A pangkat M dikurang N. Karena ini pengurangan, kita akan lihat apa saja yang akan berlaku. Oke, ini ketentuan-ketentuannya. Jika M lebih dari N, maka A pangkat M kurang N, yang ini A pangkat M kurang N, itu hasilnya adalah pangkat positif. Contoh, 5 pangkat 4 dibagi dengan 5 pangkat 2. 5 dipangkat 4 dikurang 2 sama dengan 5 pangkat 2. Ya, hasilnya ini adalah pangkat positif. Jadi ketika M-nya ini 4 dan N-nya 2, artinya M lebih dari N, maka hasilnya adalah pangkat positif. Nah, bagaimana kalau M dan N-nya sama? Nah, ini yang akan kita bahas. Jika M dan N-nya sama, maka A pangkat M dikurang N hasilnya adalah pangkat 0. Contoh, misalkan M dan N-nya sama ya, berarti 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 4. Maka di sini dia jadi 5 pangkat 4 dikurang 4 sama dengan 5 pangkat 0. Nah, kalau 5 pangkat 0, jadi kalau ininya sama, M dan N-nya sama, maka pangkatnya jadi 0. Oke, selanjutnya bagaimana kalau M-nya kurang dari N? Nah, kalau M-nya kurang dari N, berarti katakanlah di sini 5 pangkat 2. Jadi 5 pangkat 2 dibagi dengan 5 pangkat 4. Oke. Ketika kita kurang, maka dia akan jadi 5 pangkat negatif 2. Nah, ini yang akan kita bahas. Pangkat negatif dan juga pangkat 0 yang tadi. Ini pangkat
0. Oke, kita lihat bagaimana untuk pangkat 0. Jadi ini sifat pembagiannya. A pangkat M dibagi dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Jika M sama dengan N, maka A pangkat M kurang N adalah pangkat 0. Kita lihat contoh-contohnya. Oke. Perhatikan operasi pembagian pada perpangkatan. Ini ada satu tabel. Ada satu contoh operasi pembagian pada perpangkatan. Kemudian kita akan lihat bagaimana kalau kita gunakan hasil operasi atau sifat perpangkatan. Nah, kesimpulannya bagaimana? Kita lihat. Contoh, 2 pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkat 5 sama juga dengan 2 pangkat 5 dikurang 5. Hasilnya adalah 2 pangkat 0. Selanjutnya, kalau kita menggunakan hasil operasi, berarti 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5 sama juga dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Atau 2 ini kita kalikan sebanyak 5 kali atau sebanyak pangkat. Nah, dibagi dengan 2 pangkat 5 berarti kita bagi lagi dengan 2 kita kalikan sebanyak 5 kali. Sehingga hasilnya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 32 dibagi dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 32. Maka hasilnya adalah 32 per 32 sama dengan 1. Oke, maka kita dapat simpulkan ternyata 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, kita lihat contoh lain. Oke, ini negatif 3 pangkat 2 per negatif 3 pangkat 2. Ini bilangan negatif dipangkatkan dengan positif. 3 pangkat 2 dikurang 2 sama dengan negatif 3 pangkat 0. Nah, kalau kita menggunakan hasil operasi, bagaimana hasilnya? Jadi negatif 3 pangkat 2 itu sama juga dengan negatif 3 kali negatif 3. Dibagi dengan negatif pangkat 2 itu sama juga dengan negatif 3 kali negatif 3. Nah, karena ini negatif 3 dipangkatkan 2 berarti negatifnya juga dipangkatkan 2. Jadi ketika bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan genap, maka hasilnya adalah positif. Sehingga 9 dibagi 9 sama dengan 1. Oke, ternyata negatif 3 pangkat 0 sama juga dengan 1. Oke, kita lihat ini sudah ada 2. 2 pangkat 0 sama dengan 1. Negatif 3 pangkat 0 dengan 1. Dan yang tadi sebelumnya itu 10 pangkat 0 hasilnya juga adalah 1. Kita coba lagi dengan negatif 5 pangkat 3 per negatif 5 pangkat 3. Ini bilangan yang sama. Negatif 5 pangkat 3 bagi negatif 5 pangkat 3. Kalau kita menggunakan operasi pembagian menghasilkan negatif 5 pangkat 0. Sedangkan kalau hasil operasi itu menghasilkan 1. Berarti dapat kita simpulkan bahwa 5 pangkat 0 itu sama dengan 1. Oke, berarti apa yang dapat kita simpulkan dari sini? Ya, kita dapat simpulkan bahwa semua bilangan itu kalau dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Oke, perhatikan ini. Katakanlah A pangkat N per A pangkat N. Berarti A pangkat N dikurang N. Hasilnya adalah A pangkat 0. Sedangkan kalau kita menggunakan hasil operasi, maka A pangkat N dibagi dengan A pangkat N itu sama dengan 1. Nah, kita bisa simpulkan bahwa A pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, ini kesimpulannya. A pangkat 0 sama dengan 1. Dengan catatan A tidak boleh sama dengan 0. Ini ketentuan ya. Jadi bilangan pokok atau basisnya itu tidak boleh sama dengan 0. Sedangkan N adalah pangkat eksponen. Oke, ini kesimpulannya secara umum.
Untuk setiap A bilangan real tak 0, maka A dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Secara aljabar dapat ditulis sama dengan A pangkat 0 hasilnya adalah 1, atau A pangkat 0 sama dengan 1. Contoh soal. Ini ada contoh soal ya. 2,3 dipangkatkan negatif 3 dikali 2,3 pangkat 3. Hasilnya berapa? Kan, kalau kita menggunakan sifat bilangan berpangkat, perkalian bilangan berpangkat, nah ini bilangan pokoknya sama adalah 2,3, maka pangkatnya harus kita jumlahkan. Nah, karena ini negatif 3 ditambah 3, ini perhatikan negatif 3 ditambah dengan 3, jadi satu bilangan ditambah dengan lawannya, maka hasilnya adalah 0. Jadi 2,3 dipangkatkan negatif 3 tambah 3, itu hasilnya 2,3 pangkat 0, atau sama juga dengan 1. Nah, soal yang kedua. Ini soal yang kedua ya. Oke. Ini pangkatnya semua dikalikan. Oke, ya kan? Jadi 5 pangkat 2 ya. Pangkat 2 kita kali dengan 3, kita kali dengan 6, kita kali dengan 0, dan kita kali dengan 12. Oke, perhatikan ini pangkatnya ternyata ada 2 kali 3 kali 6 kali 0 kali 12. Nah, ini ada 0. Nah, ingat ya bahwa setiap bilangan yang dikalikan dengan 0 hasilnya adalah 0. Jadi sepanjang apapun ini perkalian dan ada 0 di dalamnya, satu saja nolnya, maka ini jadi 0 semua. Tidak perlu hitung ini, langsung kalikan saja semua, hasilnya adalah 0. Nah, sehingga 5 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Oke, sudah paham ya dengan pangkat 0? Kita akan lanjutkan dengan pangkat negatif. Kita masih menggunakan sifat pembagian A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka pangkatnya dikurang. Nah, bagaimana kalau M-nya kurang dari N? Nah, kalau M-nya kurang dari N, maka A pangkat M dikurang N. Jadi pangkatnya dikurang, maka hasilnya adalah pangkat negatif. Kita lihat contoh ya. Ini ada tabel contoh seperti di pangkat 0 tadi. Operasi pembagian pada perpangkatan. Kita lihat contohnya. Nah, ini 2 pangkat 5 per 2 pangkat 7. Lihat. Pembilangnya, pangkat dari pembilang lebih kecil dari pangkat penyebut, atau M-nya kurang dari N. Nah, sehingga kalau kita selesaikan, maka 2 pangkat 5 per 2 pangkat 7 jadi 2 pangkat 5 dikurang 7. Sama dengan 2 pangkat negatif 2. Oke, bagaimana kalau dengan hasil operasi? Nah, hasil operasi kita lihat 2 pangkat 5 per 2 pangkat 7. Maka 2 pangkat 5 itu kita uraikan, jadi 2 pangkat 5 per 2 pangkat 7, kalau kita uraikan dia jadi, yang 2 pangkat 5 jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, sebanyak 5 kali. Sedangkan 2 pangkat 7 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 dikali 2 kali 2 dan kali 2, atau sebanyak 7 kali atau 7 faktor. Nah, bagaimana kita bisa menyelesaikan ini? Kita lihat ya. Perhatikan, kita pakai metode coret saja. Ini dapat 1. Ini juga dapat 1. Ini dapat 1. Yang ini sama ini dapat 1. Ini sama ini dapat 1.
Oke, hasilnya. Nah, ini 1, 1, 1, 1, 1. Nah, kalau kita kalikan semua, berarti dapat 1. Karena 1 kali 1 kali 1 sepanjang apapun hasilnya tetap 1. Sementara yang di penyebut ini lagi ada 2 kali 2. Kenapa? Karena yang habis dibagi dengan 2 pangkat 5 itu cuma 2 pangkat 5. Nah, sisanya masih ada 2 pangkat 2. Sehingga 2 pangkat 5 per 2 pangkat 7 sama juga dengan 1 per 2 pangkat 2. Nah, kita dapat simpulkan bahwa 2 pangkat negatif 2 itu bisa senilai dengan 1 per 2 pangkat 2. Ini dia. Oke, bagaimana dengan negatif 3 pangkat 2 per negatif 3 pangkat 5? Nah, ini sama, hasilnya adalah negatif. Jadi negatif 3 pangkat 2 per negatif 3 pangkat 5 sama juga dengan negatif 3 pangkat 2 dikurang 5. Nah, hasilnya adalah negatif 3 pangkat negatif 3. Kalau hasil operasi, kalau hasil operasi berarti negatif 3 pangkat 2 dibagi dengan negatif 3 pangkat 5 sama juga dengan negatif 3 kali negatif 3 dibagi dengan negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 sebanyak 5 kali ya. Nah, kalau kita coret berarti yang habis itu cuma 2. Ya, di atas, karena di atas 2 maka di bawah habis dibagi cuma 2. Nah, sisanya masih ada 3. Berarti ini dapat 1, ini dapat 1. Nah, 1 kali 1 sama dengan 1. Sedangkan negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 itu sama juga dengan negatif 3 pangkat 3. Nah, hasilnya bisa ditulis bahwa negatif 3 pangkat negatif 3 hasilnya adalah 1 per negatif 3 pangkat 3. Perhatikan, ketika di sini negatif, kita pindahkan ke bawah dia jadi positif. Oke. Ini A pangkat negatif N. Jadi kita bisa tuliskan A pangkat negatif N. Bagaimana dengan hasil operasinya? Nah, ini. A pangkat negatif N itu sama juga dengan 1 per A dikali 1 per A kali 1 per A dan seterusnya kali 1 per A sama dengan 1 per A pangkat N atau sama dengan 1 per A pangkat N. Hasilnya adalah negatif A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi perhatikan, untuk nilai A pangkat negatif N itu sama juga dengan 1 per A pangkat N. Atau nih, A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, jadi untuk setiap A bilangan real tak 0 dan N bilangan bulat, ini berlaku bahwa A pangkat negatif N sama juga dengan 1 per A pangkat N. Untuk A tidak sama dengan 0. Jadi lagi-lagi syaratnya A tidak boleh sama dengan 0. Dan A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat. Jadi di sini N ya, bukan AN. Jadi A bilangan real dan N bilangan bulat. Oke, kita lihat contoh soal. Ini soal nomor 3, sambungan dari yang tadi yang pangkat 0, ada 2 soal. Jadi yang untuk pangkat negatif ini soal yang ketiga. Oke, perhatikan negatif 4 pangkat 6 per negatif 4 bagi 8 hasilnya sama dengan berapa? Oke, ini negatif 4 per pangkat 6 per negatif 4 pangkat 8. Kalau kita menggunakan bilangan berpangkat berarti kurangkan kedua pangkat. Jadi negatif 4 pangkat 6 dikurang 8. Setelah itu kita sederhanakan.
Nah, 6 dikurang 8 itu sama dengan negatif 2. Nah, kita gunakan definisi pangkat negatif yang tadi, bahwa negatif 4 dipangkatkan dengan negatif 2, itu bisa kita tulis jadi 1 per negatif 4 per 2. Jadi masih ingat ya bahwa A pangkat negatif N itu hasilnya adalah 1 per A pangkat N. Jadi ketika negatif 4 pangkat negatif 2, maka hasilnya jadi 1 per negatif 4 pangkat 2. Yang negatif ini turun ke bawah jadi positif. Oke, sehingga hasilnya adalah negatif 4 pangkat 2 adalah 16. Jadi hasilnya dari negatif 4 pangkat 6 per negatif 4 pangkat 8 adalah 1 per 16. Oke, maaf, ini seharusnya soal nomor 4 ya. Soalnya, tuliskan pangkat negatif dari bentuk perpangkatan berikut. Nah, ini ada bilangan berpangkat, yaitu 4Y dipangkatkan 2 dibagi dengan XY pangkat 4. Nah, bagaimana kita untuk menyelesaikan soal seperti ini? Nah, kita harus ingat, kembali saya ingatkan, ingat-ingat ya bahwa A pangkat negatif N itu hasilnya adalah A pangkat negatif N itu sama juga dengan 1 per A pangkat N. Maaf, ini salah ketik ya. Oke, sehingga bisa kita tulis bahwa 4y dipangkatkan 2 sama juga dengan 4y pangkat 2 per xy pangkat 4. Nah, kalau kita menggunakan bilangan negatif berpangkat negatif, nah ini bisa jadi 4y pangkat 2 itu bisa kita turunkan jadi 1 per 4y pangkat negatif 2, karena ini kita diminta menuliskan dalam bentuk pangkat negatif ya. Jadi yang 4y pangkat 2 bisa kita tulis atau dia senilai dengan 1 per 4y pangkat negatif 2. Sedangkan xy pangkat 4 itu senilai dengan x pangkat negatif 1 kali y pangkat negatif 4. Maaf ya, salah tulis. Y pangkat negatif 4. Oke, sehingga kita bisa tulis jadi x pangkat negatif 1 dikali dengan y pangkat negatif 4 dibagi dengan 4y pangkat negatif 2. Nah, oke, kita lanjut dengan soal yang berikutnya, masih dengan bilangan berpangkat negatif. Tentukan hasil dari 4 pangkat negatif 1 tambah 5 pangkat negatif 1. Bagaimana kita dapat menyelesaikannya? Perhatikan, ini bilangan berpangkat negatif. Oke, maka kita bisa selesaikan dengan ini. Ubah pangkat negatif menjadi pangkat positif, gitu ya. Ubah pangkat negatif menjadi pangkat positif. Jadi yang tadinya 4 pangkat negatif 1 itu bisa kita tuliskan jadi 1 per 4. Sedangkan 5 pangkat negatif 1 kita bisa tulis jadi 1 per 5. Nah, hasilnya kita tinggal selesaikan bahwa 1/4 ditambah 1/5 itu sama juga dengan 5 per 20 ditambah 4 per 20. Saya rasa semuanya masih ingat ya kenapa dia jadi penyebutnya jadi 20. Oke, kalau kita selesaikan maka 5 ditambah 4 sama dengan 9 dan dibagi dengan 20. Jadi 4 pangkat negatif 1 tambah 5 pangkat negatif 1 hasilnya adalah 9 per 20. Materi terakhir,
notasi ilmiah, lihat ilustrasi berikut. Perhatikan, massa bumi adalah 5.972, 190 nolnya ditambah dengan banyak sekali. Saya tidak bisa baca ini angkanya berapa. Oke. Kalau kita tulis sangat panjang. Nah, apakah penulisan? Bisa, insya Allah bisa. Caranya, nah pelajarilah notasi ilmiah. Kalau kalian setelah mempelajari materi notasi ilmiah, insya Allah sepanjang apapun angkanya kamu bisa sederhanakan. Jadi notasi ilmiah dari suatu bilangan positif dituliskan dalam bentuk A kali 10 pangkat N dengan nilai A itu lebih dari 1 dan kurang dari 10. Jadi nilai A-nya, jadi yang nilai A itu dia tidak boleh kurang dari 1. Oke, nilai A ini tidak boleh kurang dari 1. Dia harus lebih dari 1 dan kurang dari 10 atau sampai dengan 9 untuk nilai A. Dan kurang dari 10 atau sampai dengan 9 untuk nilai A. Ya, untuk nilai A. Contoh penulisan notasi ilmiah seperti ini. 2,3 dikali 10 pangkat 3. Oke, contoh untuk bilangan lebih atau sama dengan 10. Jadi bilangan yang lebih atau sama dengan 10. Nah, gunakan pangkat positif ketika kamu memindahkan titik desimal ke kiri. Contoh, 8.500.000 ini bisa kita kalikan atau kita uraikan jadi 8,5 dikali 1 juta. Kenapa 1 juta? Perhatikan angka ini 8 juta ya. 8.500.000, maka dia jadi 8,5 kali 1 juta. Nah, 1 juta itu kalau kita tulis dalam bentuk baku itu jadi 10 pangkat 6. Nah, 8.500.000 bisa kita tulis jadi 8,5 dikali 10 pangkat 6. Oke, contoh yang kedua, 144 juta. Berarti bisa kita tulis jadi 1,44. Ingat, kita tulis jadi 1,44 ya. Nah, 1,44 kita kali dengan 100 juta. Dengan 1,44 kali 10 pangkat 8. Tinggal hitung saja ya. Ini 1, 2, ini 2, 5, 8. Oke, bagaimana dengan bilangan antara 0 dan 1, bilangan yang kecil? Gunakan pangkat negatif ketika kamu memindahkan titik desimal ke kanan. Jadi ketika kita memindahkan desimal ke kanan, kita menggunakan pangkat negatif. Contoh, 0,000085. Maka ini bisa kita tuliskan 0,000085 ini sama juga dengan 8,5. Jadi komanya yang ada di sini kita pindahkan ke sini, ke kanan ya. Nah, kita tinggal hitung ada berapa angka sebelum koma itu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau ada berapa angka setelah koma ini? Ada 6 ya. Ada 6 angka sehingga dia jadi 8,5 dibagi 1 juta. Nah, 1 juta bisa ditulis jadi 10 pangkat negatif 6. Kenapa 10 pangkat negatif 6? Kenapa 10 pangkat negatif 6? Karena di sini pembagian. Ya kan? Jadi kan 8,5 dibagi
1 juta. Itu kan sama juga dengan 8,5 dibagi 10 pangkat 6. Oke. Nah, sekali 10 pangkat negatif 6. Oke. Sifat bilangan berpangkat negatif ya. Selanjutnya untuk bilangan 0,0000000144. Oke, komanya kita pindahkan ke 1 sehingga dia jadi 1,44. Nah, kita bagi berapa dia biar dia senilai dengan 0,000014 ini. Jadi kita tinggal hitung saja berapa angka di belakang koma. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berarti dia dibagi dengan 8 nolnya. Jadi 1,44 dibagi dengan 100 juta. Atau sama juga dengan 1,44 kali 10 pangkat negatif 8. Dari mana 10 pangkat negatif 8 yang sama dengan tadi. Berarti ini 1,44 dibagi 100 juta atau 1,44 dibagi 10 pangkat 8. Nah, kalau kita angkat 10 pangkat 8-nya, maka dia jadi 1,44 kali 10 pangkat negatif 8. Oke. Perhatikan contoh soal berikut. Kisaran diameter galaksi Bima Sakti adalah 1,135 kali 10 pangkat 18. Bagaimana 1,135 kali 10 pangkat 18 ini kita tuliskan ke bentuk bilangan biasa. Oke, bagaimana dia ke bentuk bilangan biasa? Nah, ini dia. Kisaran diameter galaksi Bima Sakti adalah 1,135 kali 10 pangkat 18. Jika dituliskan ke dalam bentuk bilangan biasa berarti menjadi 1,135 kali 10 pangkat 18. Ini jadi 1,135 kali 10 ini 1, kemudian nolnya ada 18. Perhatikan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 3, 18. Oke, kemudian 1,3,65 itu bisa kita jadikan 1135 dengan cara yang 1,135 ini kita kali dengan 1000. Jadi hasilnya adalah 1135. Nah, sisanya tinggal ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tinggal 10 pangkat 15. Jadi nolnya tinggal 15. Nah, hasil akhirnya jadi 1135 ditambah 15 nol ke belakang. Oke, ini dia. Baik adik-adik, untuk materi pangkat 0, pangkat negatif, dan notasi ilmiah kita cukupkan sampai di situ ya. Semoga materi yang telah saya jelaskan bisa kalian pahami dan juga bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah masih ada satu materi lagi terkait dengan KD 3.1 dan KD 4.1, yaitu bentuk akar, dan insya Allah akan saya jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Baik adik-adik, sebelum pertemuan kita kali ini saya tutup, saya berdoa untuk kita semua, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dari COVID-19 dan segala penyakit ya, dan juga mara bahaya.
insya Allah kita tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk semuanya adik-adik yang di rumah, saya ucapkan tetap di rumah ya, stay at home, tetap menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa memakai masker ketika keluar rumah ya. Dan harapan saya, jangan pernah kehilangan harapan, karena itu adalah kunci untuk meraih semua mimpimu. Itu saja yang dapat saya sampaikan, dan untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini, saya tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Billahi fisabilil haq wasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.